Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa. Allah melanjutkan kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 88 ya. Saya mau baca dulu. Ya, ya sudah ada. Ya, Pak, bentar mau ditampilkan dulu. Ayat 88 ya. Pak Sukari gaduh kitabna, Pak. Aduh, Um, alit itu agak ini tulisan. alit pak kedang anggo eta teh ada. Ya, bisa. Tapi ibu, Tarata ibu tulisan. era yang gono, yang iya kira Kenapa? ageng tuh, jelas. Ya. Ada agengan sedikit, Ustaz. Oh ya. Nah, tas. Terus, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu linabi istihaza Istihzaan. istihzaan kulubuna guls jam'ul jam'ul Jamu jam'ul lafun. jam'u ya jam'u aglafa ay mugsatin Mugosyatin. mugsatin ya Mugosya pakai tasdid, Pak. Mugosyatin. mugsatin bi agatoyatin Biaktiatin. bi agatiyatin fala ta'i ma takulu Hmm. qala ta'ala bal li idrabi la'annahumullahu abba ab'adahum min rahmatihi wa khadalahum anil 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 Qabuli. kubuli Qabuli. qabuli bikubrihim walaysa adama faqabulahum lil khalali lil khalali Likhalalin. lil khalalin fi qulubihim Hmm. faqalilan ma yu'minun ma ja'ata Ya, udah. adata lita kaidi qalati ya Ustaz. Imanahum qalilin Qalilun. qalilun zada. Jiddan. Oh jidan ya. Ya, Jidan. ya. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna gulfun. Dan mereka berkata, hati-hati kami ini tertutup ya.
bal la'anahumullahu bi kufrihim. Ya, bahkan Allah melaknat mereka ya karena kekafiran mereka. Waqalilan ma yu'minun, maka sedikit ya yang beriman, ya, sedikit dari mereka yang beriman. Ini perkataan orang-orang Yahudi, eh, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi di zaman Rasul ya. Jadi perkataan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sebelumnya itu kan membicarakan orang Yahudi di zaman Nabi Musa ya. Di ayat-ayat sebelumnya itu dibahas tentang orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Lalu kemudian beralih ke orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan memang satu kesatuan ya, umat itu satu kesatuan. Jadi untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang ada sekarang ya kita tahu harus tahu sejarahnya, harus tahu tingkah laku mereka di masa lalu, orang-orang Yahudi di masa lalu ya. Karena memang secara watak ya karakter itu ada kesamaan ya secara umumnya. Ya, nah maka di zaman Nabi pun ya mereka seperti itu ya terbukti. Mereka mengatakan ya lin Nabi kepada Nabi ya maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW istihzaan ya sebagai bentuk memperolok ya mempermainkan ya istihzaan. Qulubuna gulfun. Hati-hati kami ini tertutup. Jadi ketika mereka tidak beriman ya walau sebenarnya perkataan mereka ini benar ya memang tertutup gitu kan tapi mereka mengatakannya dalam bentuk bercanda gitu mempermainkan ya mempermainkan dan memang benar ya sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Baqarah bahwa orang kafir itu apa khatamallah ya ala qulubihim. Allah menutup hati mereka wala sam'ihim ya dan menutup pendengaran mereka wala absarihim gisawatun ya, dan ada gisawah ya penutup apa terhadap pandangan mereka ya. Nah, kata gulfur itu secara akar bahasa ya merupakan jamu aglaf ya aglafa ya aglafa ya dibaca aglafa karena memang dia sifat yang berupa apa yang mirip wazan fiil ya berarti dia termasuk ismul lan sorif ya ismul lan sorif salah satunya adalah al-wasfu ma'a waznil fi'li sifat yang disertai wazan fi'il ya. Sehingga dia tidak ditanwinkan ya ismul lan sorif itu tidak bertanwin dan majruri dengan fathah ya, tidak dengan kasrah. Jadi jamu aglafa. Aglafa dia majrur ya, jadi mudhof ilaih dari jamu. Cuman tanda majrurnya fathah dan kasroh. Jadi gulfun itu dia bentuk jama ya dari aglaf. Aglaf berarti mufradnya. Karena kan sesuai ya dengan mubtada'nya atau kulubuna ya. Kulub itu jama. Hati-hati kami ya. Itu makna aglafa itu ay mughasyatun. Ya, mughasyatun tertutup ya biaktiyatin dengan penutup-penutup. Fala ta'i ma takulu. Maka dia tidak memahami tidak memahami apa yang dia katakan ya, yang dikatakan oleh hati. Ya. Ini domirnya kembali ke
kulub ya. Kulub itu kan dia dianggap muannas karena jamak ya, jamak itu kan muannas ya, sama taksir. Ifalatai mantakulu. Maka dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Diucapkan oleh hati ya. Maksudnya perkataan-perkataan dalam hati. Balil idrob. Balil idrob. Apa namanya? Bahkan ya diartikan bahkan ya, idrob itu istilah dia dalam ilmu nahu ya. Fungsi bal itu intinya diartikan bahkan. Idrob itu. La'anahumullahu, Allah melaknat mereka. Makna laknat itu kan adalah menjauhkan dari rahmat ya. Jadi laknat itu lawan dari rahmat. Ya, makanya kalau ada orang yang baik yang sudah meninggal ya, kita mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Tapi kalau orang yang tercela, yang jahat, yang zalim, ya kita doakan la'anahumullah, kebalikannya. Jadi makna laknat itu menjauhkan dari rahmat Allah ya. Makanya di sini ditafsirkan lanahullah ab'adahum min rahmati. Menjauhkan mereka dari rahmatnya. Khadalahum anil qabuli. Ya, dan menghinakan mereka anil qabuli dari diterima, dari penerimaannya. Jadi mereka tidak diterima ya di sisi Allah. Itu karena kekafiran mereka bikufrihim. Ba ini maknanya berarti sababiyah ya. Sababiyah. Makanya diartikan karena. Jadi ba itu kan beragam, beragam ya. Itu di buku saya di metode teori kunci dibahas makna-makna huruf dan isim yang mirip huruf di pembahasan akhir ya di bukunya. Itu bisa dilihat makna ba itu dan memang ini disebutkan di berbagai kitab. Makna ba itu ada 14 makna. Ya, makna ba itu ada 14 makna ya. Ini disebutkan di Alfiyah juga Ibnu Malik. Ya, di kitabnya Ibnu Hisham juga ya, kitab Mughni Labib. Mughni Labib itu kitab yang membahas mana-mana huruf seperti ini. Ya, jadi cukup banyak. Ba itu ada 14 makna ya, 14 makna. Makna asal adalah al-ilsaq, menunjukkan menempel ya. Ada musahabah ya, dan sebagainya. Nah, ini diantaranya sababiyah. Jadi huruf ba di sini di kufrihi maknanya sababiyah, artinya oleh sebab kekufuran mereka. Jadi kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi itu ya bi kufrihim karena kekafiran mereka. Ya walaisa apa ada walaisa ada muqabulihim li halalin fi qulubihim. Ya, bukan karena tidak apa walau akhadalahum minal qabul itu berarti maknanya menghinakan mereka atau membuat mereka tidak mampu untuk menerima ya, menerima kebenaran ya. Jadi
Allah melaknat mereka bukan karena mereka tidak menerima, karena ada penyakit dalam hati mereka, ya lihalalin fi qulubihim. Ya, tetapi memang karena kekafiran mereka. Nah, ini jelas ya menunjukkan bahwa eh, mereka melakukan kekafiran yaitu ya atas dasar pilihan mereka, ya atas dasar perbuatan mereka ya yang mereka lakukan secara sadar dengan pilihan mereka. Makanya layak oleh Allah diberi laknat, ya diberi siksa, diberi siksa. Ya walaupun tentu setiap yang dilakukan oleh manusia ya itu tidak keluar dari kehendak Allah, ya tidak keluar dari kehendak Allah, masyiah, ya irodah. Ya cuman irodah ya atau masyiah itu ada yang disebut irodah syar'iyah, ada irodah kauniyah. Ini dibahas di kajian ilmu akidah ya. Itu bisa dirujuk ya kajian kita terhadap ilmu akidah yang membahas akidah, kitab akidah salam sabil hadis. Itu sudah masuk di pembahasan takdir. Ini sangat penting sekali. Ya, pembahasan takdir, eh, bahwa ahlus sunnah ya itu meyakini dan jelas ya apa dalil-dalilnya baik Al-Qur'an maupun hadis sangat jelas sekali bahwa semua yang terjadi di alam ini ya termasuk kekafiran orang kafir ya itu tidak keluar dari kehendak Allah, ya cuman kehendak Allah belum tentu Allah ridho. Jadi itu sebagai izin saja ya, sebagai izin dari Allah, itu bisa terjadi, tetapi yang melakukan apa manusia diberikan kemampuan untuk melakukan. Nah, cuman ketika mereka melakukan ya mereka bisa melakukan itu tetap atas izin dari Allah, atas kehendak ya dari Allah. Makanya kan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Mereka tidak berkehendak ya kecuali Allah menghendakinya. Jadi manusia diberi kehendak, diberikan kemampuan untuk melakukan ya, tapi tidak keluar dari kehendak. Sebenarnya ini bagian dari iman kepada takdir ya, bahwa semua hal yang terjadi itu ya tidak akan keluar dari kehendak Allah, dari takdir yang Allah tetapkan. Ya, cuman manusia diberi kesadaran untuk melakukan, untuk memilih ya, sehingga layak untuk diberi balasan, tidak dipaksa gitu. Makanya ada pemahaman menyimpang dari takdir ini, kelompok Jabriyah ya yang disebut kelompok Jabriyah. Meyakini bahwa manusia dipaksa, tidak punya kehendak, ya, dipaksa oleh Allah. Kalau dipaksa oleh Allah, ya Allah zalim dong. Kemudian memberi siksaan, padahal dipaksa dalam melakukan. Nah, itu nggak benar. Ya, jadi orang kafir melakukan kekafiran itu ya dengan kesadaran mereka gitu. Allah sudah memberi kemampuan mereka untuk melakukan gitu. Sehingga Allah memberi balasan secara adil sesuai apa yang mereka lakukan. Ya, jadi makanya orang kafir melakukan kekafiran ya itu bagian dari takdir Allah, dan apa dengan keadilannya itu yang harus menjadi penekanannya. Lebih adli ya dengan keadilannya. Ya, sedangkan orang-orang beriman ya yang mereka memilih ya keimanan lalu Allah membalasnya dengan surga ya. Nah, itu merupakan karunia-Nya. Merupakan karunia-Nya. Ya, jadi apa namanya?
Bisa jadi ya mereka mengatakan seperti itu, ya itu sebagai alasan saja ya, tidak mau beriman disangka apa namanya hati kami memang sudah tertutup gitu ya dari sananya ya. Ya itu bisa jadi mengandung sikap menyalahkan Allah gitu ya. Jadi disangkanya kami kan udah begini gitu ya. Oleh Allah dibuat seperti ini jadi nyalahin Allah. Padahal Allah sudah memberikan kebebasan untuk memilih. Nah, maka jadi laknat Allah itu disebabkan kekafiran mereka ya, disebabkan mereka sendiri yang memilih untuk kafir. Apa yang nyalahin Allah? Nah, ini seperti halnya iblis ya. Nah, seperti halnya iblis ketika dia sesat, ya tidak mau melakukan perintah Allah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, yang menyangka dia lebih baik dari Adam ya, tidak mau sujud padahal yang merintah itu Allah. Ya, maka apa yang dikatakan oleh iblis? Wabima aguaitani, karena engkau telah menyesatkan aku, jadi nyalahin Allah. Ya, jadi nyalahin Allah. Itu adalah apa namanya keyakinan yang keliru dan juga sebagai bentuk tidak beradab kepada Allah. Ya, tidak beradab. Ya, jadi walaupun Allah itu menetapkan hal itu ya sebagai bagian dari takdirnya, ya, tapi Allah kan tidak ridho. Makanya dalam ayat la yarda bi ibadihil kufro, ya Allah tidak meridhoi kekafiran ya dari hambanya. Ya, walaupun Allah itu menghendaki ya bahasa kita ya dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang diidentikan menghendaki itu menyukai ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya masyiah ya itu tidak berarti menyukai. Ya, jadi Allah menghendaki orang kafir melakukan kekafiran. Ya, tapi belum tentu Allah meridhoi. Ya, justru Allah tidak meridhoi kekafiran gitu. Karena mereka melakukan kekafiran ya maka terjadilah kekafiran itu ya dengan tidak keluar dari kehendak Allah, takdir Allah. Ya. Nah, makanya walaupun Allah itu menetapkan kebaikan dan keburukan, ya takdir baik dan buruk, ya tetapi sebagai bentuk adab ya kepada Allah, jangan menisbatkan langsung keburukan kepada Allah. Misalnya Allah yang melakukan keburukan, tidak, Allah tidak melakukan keburukan. Jadi semua yang dilakukan oleh Allah itu baik. Semua yang dilakukan oleh Allah itu baik. Termasuk ketika eh, apa namanya orang kafir memilih untuk kafir, lalu Allah membalas mereka dengan neraka, itu adalah kebaikan karena sesuai keadilan. Adil itu kan baik, ya adil itu baik. Jadi Allah berlaku adil karena orang kafir memilih kekafiran lalu dibalas dengan neraka. Jadi sama sekali kalau dari pihak Allah ya dari sisi Allah itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya. Adapun keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia itu ya adalah mereka sendiri yang memilih karena Allah sudah memberikan kehendak dan kemampuan kepada mereka. Makanya dalam hadis jelas ya wasyaru laisa ilaika. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ya, wal khairu kulluhu fi yadaika, dan kebaikan seluruhnya ada di tanganmu, di kedua tangan. Dan keburukan ya tidak dinisbatkan kepadamu.
Ini jelas, makanya di surah Al-Fatihah kita diajarkan adab. Ketika menyebut apa namanya nikmat itu dinisbatkan langsung kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat. Itu kan langsung dinisbatkan kepada Allah. Ya, Allah yang memberi nikmat. Ya, tapi kalau menyebut apa namanya kemurkaan, ya apa Ghairil maghdubi alaihim. Jadi tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Selain jalan orang-orang yang dimurkai ya dan mereka yang sesat. Itu kan tidak dikatakan apa yang engkau murkai, yang engkau sesatkan. Tidak begitu bahasanya. Beda kan dengan nikmat. Engkau beri nikmat. Bahasanya beda. Ini sebagai bentuk adab, ya, tidak menisbatkan eh, secara langsung kepada Allah. Itu engkau menyesatkan, engkau tidak seperti itu. Apalagi ini kan dalam bentuk munajat kepada Allah, berdoa, berbicara kepada Allah. Ini bentuk sebagai bentuk adab. Ya. Karena iblis tadi mencontohkan tidak beradab, mengatakan Fabima agwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku ya, jadi menyalahkan Allah. Nah, ini juga ada semacam itu ya perkataan orang Yahudi ini di sini. Ya kulubuna gulubun. Hati-hati kami udah di sana gitu. Ya, jadi nyalahin Allah gitu. Seakan-akan itu sudah apa namanya eh, sudah dipaksa gitu ya oleh Allah untuk seperti itu. Padahal tidak. Padahal tidak seperti itu. Qalilan ma yu'minun, maka sedikit yang beriman ya, mereka yang beriman. Ma zaidatun. Ma di sini zaidah tambahan. Ya, jadi ma di sini tambahan. Itu kalau tambahan tidak memberi makna apa namanya secara tersendiri. Ya walaupun tentu ada pasti ada maknanya ya kan. Tidak mungkin di Quran itu ada satu huruf pun yang sia-sia gitu, nggak mungkin. Ya, jadi tambahan di situ dia berfungsi taukid gitu, menguatkan. Ya, menguatkan makna yang disebutkan. Jadi bukan membawa makna lain gitu ya, makna baru, tapi menguatkan makna yang ada ya. Jadi sedikit benar-benar gitu ya mereka apa yang beriman ya dari mereka itu. Ditakdiril kilati itu ya jelas. Jadi zaidah ini fungsinya untuk menguatkan sedikitnya itu. Jadi benar-benar sedikit dari orang-orang Yahudi ini yang beriman. Ya, tidak pernah banyak. Makanya di zaman Rasul sendiri itu sedikit yang beriman dari orang-orang Yahudi itu. Seperti Abdullah bin Salam ya. Apa dan yang lainnya. Jadi sangat sedikit sekali. Ail imanum qalilun jiddan ya. Iman mereka sangat sedikit. Ya, ayat berikutnya ada yang baca? Ustaz, Silakan Pak Imam. Digunduli dulu Pak. sampai Jidan Ustaz, ya? Eh? Sampai Jidan ya, Ustaz? Sampai Jidan ya? Saya mana nih, Ustaz? Iya, iya, betul. Walama ini, Ustaz. Iya. Walama ja'ahum ini, Ustaz. Hmm. Walama ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima mahum. Minal minal taurati wa qur'anu wa kanu min qablu maji'ihi yastaftihuna yastansirun Tadi Pak ya, kalau dan komplit. si suruna alal alal ladina kafaru yakuluna wa humma an ansirohu ansiruna alaihim binabihi uh, al mabusu ya Ustaz. Akhir Ustaz.
akhir zamani. Falama ja'ahum ma'arofu minal haqi eh wa huwa bi sati nabi. Ya, Kafaru bihi sasadan wa khaufa ala riyasati wujuban lima awali dala alaihi jawa pusat sania fala nahu wahi ala kafirin. Terus Ustaz? ya, ya udah Pak. Oke. Iya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya walamma ja'ahum kitabun min indillahi." Nah, ini di zaman Nabi ya, jadi masih meneruskan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ketika datang kepada mereka kitab ya dari sisi Allah ya yang membenarkan kepada apa yang ada pada mereka. Ya minat Taurati yang ada pada mereka itu Taurat. Ya, huwal Quranu yaitu Quran. Jadi kitab yang datang dari Allah ini adalah Al-Quran ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kanu min qablu. Ya, dan keadaan mereka sebelum itu ya qablu itu didomakan karena ada mudhof ilaih yang dibuang ya. Mudhof ilaihnya dibuang. Maknanya qabli majihi. Jadi kalau mau eh, tampakkan gitu ya, mudhof ilaihnya itu asalnya min qabli majihi ini. Sebelum kedatangannya, nah kata majihinya dibuang, mudhof ilaihnya ya, maka qablinya yang tadinya majrur oleh min kasroh berubah jadi doma ya. Jadi dengan adanya doma itu menunjukkan ada yang dibuang kata setelahnya. Ya, min qablu itu. Jadi maknanya qabli maji sebelum kedatangannya. Jadi sebelum kedatangan Al-Qur'an yastabtihuna ya diartikan yastan siruna. Mereka meminta pertolongan, ya, minta pertolongan. Nasrun itu kan pertolongan ya. Jadi yastansirun itu kan wazan atau bab istaf'ala ya. Bab istaf'ala itu kan litolab, umumnya litolab untuk permintaan. Jadi ini sama juga fataha. Fataha itu membuka ya atau eh, kemenangan kan. Idza jaa nasrullah wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fathu itu bisa diartikan kemenangan. Ya, arti asalnya kan membuka. Jadi kalau yastabihun berarti mereka meminta kemenangan atau meminta pertolongan. Yastansirun. Ala ladzina kafaru terhadap orang-orang yang kafir. Yaquluna mereka mengatakan Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi ya akhiraz zamani. Mereka berkata, ya Allah, tolonglah kami atas mereka, ya atas orang-orang kafir yang lain ya, karena mereka juga sama orang kafir juga. Ketika apa namanya mereka berperang ya dengan orang-orang kafir yang lain, ya mereka selalu memohon pertolongan ya kepada Allah ya dengan diutusnya Nabi ya akhir zaman, akhir zaman. Ya, karena memang mereka sudah tahu ya akan datang Nabi akhir zaman. Ya, makanya kedatangan orang-orang Yahudi ke Madinah
Itu kan tujuannya untuk menyambut Nabi akhir zaman. Karena sudah tertulis ya di kitab mereka walaupun sudah mereka ubah-ubah ya, mereka campuri dengan perkataan mereka, jadi bercampur dengan perkataan manusia ya, tetap kan masih ada yang aslinya gitu kan. Ya, di antaranya adalah kedatangan Nabi Muhammad itu sudah ada di situ. Jadi mereka mereka sudah tahu, meyakini, bahkan disebutkan ciri-cirinya. Ya, nah di antara cirinya itu Nabi terakhir itu akan diutus di tempat yang banyak tumbuh pohon kurma, banyak tumbuh pohon kurma dan ada tanahnya itu bebatuan yang lancip. Ya, nah itu sudah ada. Nah, berdasarkan petunjuk itu, maka mereka mencari ya dan ditemukanlah di Madinah, ya di Madinah dan di Khaybar ya, di apa Khaybar itu. Nah, makanya orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke situ. Maka ketika Rasul diutus, orang-orang Yahudi itu sudah ada di Madinah itu, ya dengan tiga kabilah besarnya ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraiظah. Ya, tujuannya apa? Tadi menyambut kedatangan Nabi baru ya, sesuai petunjuk yang ada. Ya, dan itu memang benar ya, karena Rasulullah SAW nanti akan tinggal di Madinah menjadi kota beliau ya, kota Nabi gitu. Jadi itu orang-orang Yahudi itu mereka tahu ya, sudah ada ilmunya sebetulnya. Tapi mereka tidak mau mengikutinya ya. Makanya falamma ja'ahum ma'rafu, ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui. Mereka sudah ketahui dari kitab mereka minal haqqi, dari kebenaran akan datangnya nabi akhir zaman, wa huwa bi'satun nabi, yaitu ada apa, diutusnya nabi, kafaru bihi, ya justru mereka malah mengingkarinya, kafir. Ya, kenapa? Hasadan, ya karena dengki. Hmm. Ya, dengki, tidak mau karena mereka mengira akan diutus dari kalangan mereka lagi. Padahal sudah dari dulu sudah banyak nabi-nabi diutus dari kalangan Bani Israel dan mereka tidak bersyukur gitu. Ya, tidak bersyukur dan banyak yang di apa dizalimi ya oleh mereka bahkan sampai dibunuh ya. Para nabi itu diperangi. Ya akhirnya bangsa ini sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah ya karena hianat mereka. Makanya Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi karena dengki ya dari diri mereka, walaupun sebenarnya mereka sudah apa mengetahui tadi sesuai dengan ciri-ciri yang mereka ketahui. Ya, wa khaufan ala riyasati, takut atas kepemimpinan. Ya, jadi kedudukan ya. Mereka punya kedudukan, merasa, apalagi ya sampai sekarang kan orang-orang Yahudi merasa bangsa yang paling tinggi. Ya, istilahnya apa? Sya'bullah al-Mukhtar ya. Itu bangsa Allah yang dipilih gitu, gitu. Mereka merasa menjadi ras yang tertinggi dari semua. Ya, ketika diutus ternyata di luar ya dari golongan mereka, gengsi gitu. Ya, untuk apa gitu harus tunduk kepada kaum yang lain gitu. Padahal mereka merasa kaum yang paling tinggi. Makanya orang-orang di luar Yahudi itu disebutnya goyim. Ya, goyim itu seperti binatang gitu ya. Atau seperti keledai yang siap ditunggangi oleh mereka. Makanya mereka itu memperbudak bangsa lain. Ya lihat aja perilakunya. Ya sampai hari ini kan begitu. Ya mereka nggak peduli ya, yang penting mereka punya keinginan untuk menguasai dunia ya, menguasai Palestina yang merupakan jantung dunia. Ya itu karena menganggap kaum ya di luar mereka itu adalah binatang, keledai yang siap mereka tunggangi.
Ya, makanya kezoliman itu pasti mereka lakukan ya dari doktrin mereka yang seperti itu. Bahkan anak-anak pun ya sejak kecil itu diajari doktrin seperti itu ya di kalangan mereka itu. Makanya udah susah ini, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa mereka itu diajak damai karena mereka sendiri yang nggak mau damai. Ketika dilakukan perjanjian-perjanjian kan mereka melanggar ya itu. Makanya tidak ada lain solusinya ya udah diusir dari Palestina. Ya harus diusir. Makanya kan Al-Qur'an sendiri memberikan memberikan panduan, memberikan petunjuk bagaimana menyikapi orang Yahudi. Ya, maka ada apa? Ada surat namanya Al-Hasyr, surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Pengusiran Jawa, pengusiran Yahudi. Petunjuknya udah jelas kok di Quran ya. Orang Yahudi itu solusinya diusir dari Palestina. Itu Al-Hasyr sudah memberikan panduan kepada kita. Bagaimana mereka dulu diusir dari Madinah. Karena udah nggak bisa lagi ya, kan sudah sedemikian rupa mereka diajak untuk berdamai, menjaga kerukunan, ya nggak bisa mereka itu watak mereka udah susah. Karena tadi berangkat dari doktrin mereka yang seperti itu ya, merasa lebih baik dari yang lain, ya rasis. Itu jelas-jelas rasis orang-orang Yahudi. Oh iya, hasadan wa khaufan ala riyasati wa jawab. Jangan. Wa jawab ulama, ya. Jawab ulama. Hmm. Dan jawaban dari lama, ya, jawab maksudnya jawab syarat ya. Hmm. Jawab syarat, karena kan di ayat ini dikatakan ada kata lama ya, walamma jahum dan ketika ya. Nah, ketika ini dia selain waktu juga syarat. Ya, syarat. Jadi yang namanya syarat itu harus ada fiil syarat dan jawab syarat. Ya, ketika begini-begini maka, nah harus ada makanya kan, makanya itu jawabnya disebutnya. Ya, ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka dan mereka sebelumnya meminta pertolongan terhadap orang kafir, nah, itu kan belum ada jawabnya di situ. Ya, ya, sehingga dia dibuang ya jawabnya itu wa jawab ulama al ula dalla alaihi jawab ya. Jawaban lama yang pertama itu ditunjuki oleh jawaban yang kedua karena ada lama lagi falamma jahum. Ya, berikutnya ada lama lagi kan, lama yang kedua. Ya, falamma jahum kafaru bih. Nah, jadi jawaban lama yang pertama itu juga sama ya, karena dianggap masih nyambung. Ya, masih nyambung. Eh Fala'natullahi alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Baik, Ibu sekalian sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan? Ya, ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukron ala itimamikum. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.